Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, semua orang diberikan waktu yang sama dalam satu hari, yaitu sebanyak 24 jam. Walau kita mempunyai jumlah waktu yang sama, namun kualitas kehidupan setiap orang berbeda-beda. Mereka yang menyadari betapa berharganya waktu yang dia miliki akan semakin bijak dalam menggunakan setiap detiknya. Namun, tidak sedikit pula orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang kurang penting, dan akhirnya hanya bisa menyesali masa lalu yang tidak dapat diubah. Setiap detik yang kita jalani adalah sangat berharga, karena Tuhan meletakkan banyak berkat dan hal berguna lain di dalamnya. Kesempatan itu bisa saja tampak jelas di hadapan kita atau sembunyi di balik setiap kegiatan yang kita lakukan. Tinggal bagaimana kita menjalani setiap momen dengan sungguh-sungguh dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena bagaimanapun juga saat waktu kita sudah habis nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk semua waktu dan kesempatan yang kita dapatkan. Sehebat apapun kita manusia, kita tidak akan bisa menahan lajunya waktu, apalagi mengulangnya. Kita hanya akan semakin menghargai waktu saat kita benar-benar sadar bahwa waktu yang kita punya itu terbatas. Setiap detik yang sudah terbuang sia-sia bukan untuk disesali berlarut-larut, tapi jadikan sebagai pelajaran. Kita bisa belajar dari masa lalu dan dari kesalahan yang kita lakukan, saudara, agar kita semakin bijak dalam menjalani setiap detik yang ada dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang paling kaya dan orang yang paling miskin sama-sama memiliki 24 jam sehari. Begitu pula dengan waktu untuk orang sehat dan sakit, orang paling bahagia dan yang merasa paling susah. Jadi, kenapa kita sering merasa waktu kita tidak cukup untuk melakukan ini dan itu? Atau sebaliknya, kita memboroskan waktu untuk melakukan hal-hal sepele atau yang tidak berfaedah bagi diri kita. Bagaimana agar kita lebih bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara? Masalah kita sebenarnya bukanlah tentang kekurangan waktu, melainkan pada pengelolaan waktu. Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya, dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam interaksi dengan sesama, di luar gereja, kita perlu memperhatikan penggunaan waktu. Gunakan setiap kesempatan pergaulan kita dengan orang lain sebaik mungkin. Waktu kita tidak banyak, tetapi seringkali kita menghamburkannya untuk hal yang kurang bermanfaat bagi pertumbuhan kerajaan Allah. Saudaraku, begitu banyak waktu yang hilang dengan percuma. Jadi sekarang bukan lagi saatnya kita berleha-leha,
Kita diharapkan melakukan usaha maksimal dalam memanfaatkan waktu dan membayar kesempatan yang disia-siakan di masa lalu. Mari saudaraku, kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Pergunakanlah waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mengasihinya dengan segenap hati kita. Pergunakanlah waktu kita untuk mengasihi sesama kita, mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita. Baiklah kasih dari Tuhan sebagai dasar kita untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami senantiasa untuk mempergunakan waktu yang Tuhan beri sebaik mungkin. Ajar kami mempergunakan waktu kami untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama kami, keluarga kami. Berikan pada kami hati yang bijaksana ya Tuhan, untuk selalu mampu dan memahami jalan-jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari Tuhan menteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil, jadikan kami hari ini beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup seturut dan sejalan dengan segala rencana dan kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada, menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.